Nah, oke, Baik, lanjut. kita kembali saksikan. Patrick Kluivert ini sudah tiba melambaikan tangan. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini sebenarnya saya akan membahas mengenai apa yang harus dievaluasi untuk ke depan bagi pelatih timnas dan juga PSSI. Ya, kita sangat bersyukur ya saat ini situasinya ya kita sedikit lega karena Patrick Kluivert ini ternyata akan didampingi oleh dua pelatih ya, asisten pelatih, yakni Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat. Jujur ya, saya harus akui dua pelatih ini ya yang menjadi asisten ya dari Patrick Kluivert ini sangat jempolan. Pertama, Alex Pastoor, sudah saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa dia adalah praktisi, bisa dikatakan orang sebagai suksesor lah ketika melatih di tim Eerste Eredivisie ya di Liga 2 Liga Belanda, selalu meloloskan timnya ya. Terakhir Almere City kemarin ya berhasil ya lolos ya atau berhasil juara di Liga 2 Belanda dan promosi klub Tonghai saat ini. Kemudian Denny Lanzat ini kalian nggak usah ini tonton ya, ragu lagi, kalian bisa searching, bisa cari ya profilnya. Dia pemain keturunan juga ya, ibu kemudian nenek kakeknya itu berasal dari Maluku, tapi secara karir kepelatihan ya dia sangat luar biasa. Pernah menangani klub seperti FC Twente ya, kemudian Feyenoord ya sebagai asisten pelatih, kemudian juga Willem II ya, kemudian di Liga Arab Saudi ya, kemudian juga di Liga Bulgaria. Banyak sekali pengalaman dan dia mampu mengangkat prestasi tim tersebut yang pernah ditangani. Ini menurut saya prestasi dari Denny Lanzat dan kita harus akui dua sosok ini sangat luar biasa ya. Tapi ya seperti yang dijelaskan oleh PSSI sebenarnya ya kita tidak usahlah terlalu membahas atau membesar-besarkan masalah internal, karena memang alasan PSSI jelas memutus kerja ya. Kurang sopan sebenarnya kalau dibilang memutus kerja, tetapi lebih tepatnya mengistirahatkan Sintayong ya, karena memang ada beberapa gap di sini atau masalah kecil ya, ledakan kecil yang ada di internal ya, yang ada di internal ketika melawan China. Bahkan kalau kalian melihat beberapa klarifikasi dari pandit sepak bola ya, bahkan Bapak Arya Sinulinga pun ya itu membenarkan ya bahwa memang ada beberapa ya miss ya, clash ya antara pemain keturunan dan juga Sintayong, sehingga memang itu menimbulkan ya pengaruh besar ketika melawan ya China terutama, kemudian juga Jepang ya, kemudian juga diwanti-wanti saat melawan Arab Saudi. Jadi disitulah timbul gejolak. Tapi kalau dilihat memang betul, kita melihat dari segi supporter ya, kita tahunya itu background ya, ibaratkan foto ya, kita melihat backgroundnya itu bagus sekali, tapi kita tidak tahu bagaimana isi dalamnya ya, tidak tahu apakah di situ ada beberapa gejolak. Nah, kita tidak tahu. Nah, dari sini kita sudah paham sebenarnya alasan mengapa Sintayong ini dipecat ya. Nah, itu saja alasan mengapa Sintayong diistirahatkan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya teman-teman, kalau dilihat dari sini saja teman-teman, sebenarnya evaluasinya ya, ini PSSI jelas mengambil resiko besar. Ini jelas sekali PSSI mengambil resiko besar karena memang memutus kontrak di tengah jalan ya, itu akan ada dua kemungkinan, antara sukses ya, tapi itu kemungkinannya 70%-an, 60%-an, tapi ya untuk gagal itu malah lebih tinggi ya kalau komunikasi ini tidak berjalan baik. Maka dari itu Patrick Kluivert ini ditunjuk karena hal itu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya seperti ini, di beberapa kota sebelumnya mungkin kalian tahu lah, di Indonesia Lawyers Club ya, kalian tahu ya bahwa sebenarnya saya pun juga awalnya tahunya itu timnas Indonesia di Piala AFF itu hanya ditargetkan terbaik ya. Jadi apapun yang menjadi hasil ya sudah, itu menjadi hasil yang memang sudah diusahakan oleh PSSI, sudah diusahakan oleh pemain dan juga pelatih ya. Walaupun hasilnya kurang baik ya menurut saya ya, itu adalah hasil yang terbaik karena memang secara verbal ya, secara langsung ya, PSSI tidak memberikan transparansi target lah ke publik
ya mengenai target di Piala AFF. Padahal ya di kontrak ya atau Bapak Arya Sinulinga itu sudah jelaskan bahwa yang terbaik itu sampai semifinal ternyata. Ada target itu AFF gitu. Gini, di kontrak ada. Ya itu. Ya, udah itu aja. Oke, ada. Artinya siapa kemudian mencetuskan? Gak bisa. Gak bisa nih. Tapi, Bang, gini. Tapi ya, artinya ini ketum ini pun Ya. minta yang terbaik. Jangan. Terbaik. Terbaik kan bukan berarti kalah total-totalan gitu. Masa terbaik kalah total? Kalau terbaik kalah total kita nggak usah maju. Boleh nggak orang lain berpikir ini menjebak nih? Nggak. Satu. Terbaik itu lolos. Semifinal lah. Oh. Terbaik itu? Ya semifinal. Terbaiknya semifinal ya? Iya. Oke. Tapi kita selama ini tidak tahu kan. Sama sekali tidak tahu di sini teman-teman. Artinya ya transparansi mengenai target ini menurut saya perlu dijelaskan. Karena apa? Jika tidak dijelaskan, ini sama saja ya. Mungkin bagi orang awam seperti saya, ya ini mengatakan bahwa PSSI menjebak ya. PSSI menjebak ya bagaimana agar asumsi-asumsi liar itu terus berkeliaran di media sosial. Ya siapa? Mungkin kalian juga baru tahu sekarang ya bahwa target di Piala AFF itu sampai semifinal minimal ya. Tapi kan kita yang selalu dikumandangkan lah di media itu adalah hasil yang terbaik. Ya, itu ternyata teman-teman. Nah, kemudian ya ada hal yang mungkin ini sangat ingin saya sampaikan ya. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya ataupun dikritisi karena kita semua di sini berargumen ya ingin memajukan sepak bola nasional ya, baik itu PSSI dan juga Timnas Indonesia ataupun pelatih. Tapi yang jelas ya fokus kita jelas ya mendukung Timnas Indonesia siapapun pelatihnya. Ya itu. Tapi ya dengan kinerja Sinteyong ya. Ini lagi-lagi ya dengan kinerja Sinteyong yang menurut saya 5 tahun ya menjadi pelaku ya, menjadi tokoh, menjadi orang yang memiliki power untuk membenahi sepak bola nasional ya. Harus jujur, harus diakui dia orang yang berhasil ya. Dari segi peringkat FIFA oke. Kualitas permainan oke. Mental pemain apalagi, kedisiplinan pemain apalagi ya. Kita tidak pernah lagi mendengar pemain telat, pemain makan gorengan, pemain ini, pemain itu, sama sekali tidak ada ya. Kita harus apresiasi, tapi ya dengan pengistirahatan lah. Saya tidak menyebutkan Sintayong dipecat ya, tapi saya lebih melihat bahwa Sintayong ini diistirahatkan oleh PSSI ya. Dengan mengistirahatkan Sintayong hingga di fase ini, dengan dilepas begitu saja dia pulang ke Korea, menurut saya kita hanya melihatnya nominal. PSSI hanya melihatnya yang penting sudah dibayar ya, beres ya, kontraknya selesai, tidak ada urusan lagi. Tapi kalau saya lihat ya bagaimana kita ya memanusiakan manusia, itu yang penting ya. Karena kita buat apa lolos Piala Dunia ya 2026, tapi kita lupa ya bagaimana hasil jerih payah yang sudah dibuat ya oleh Sintayong. Lupa kita, secepat itu lupa gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi masukan lah bagi PSSI agar tidak terulang kedua kali untuk pelatih-pelatih selanjutnya ya. Setidaknya ini kita buat acara seperti perpisahan dan sebagainya ya, mungkin agar publik bisa tahu, menilai bahwa kita itu menghargai Sintayong. Malu kita kalau Sintayong pulang ya, sama sekali tidak ada rasa respect ya dari federasi ataupun dari kita sebagai supporter timnas Indonesia. Walaupun mungkin banyak dari kalian juga benci Sintayong ya, tapi kalau kalian harus lebih ini tontonnya, pahami lebih dalam ya, bahwa Sintayong sudah melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Bahkan Patrick Kluivert pun ya sekarang sudah disediakan loh peringkat 3 ya di grup ini. Kemudian juga sudah memiliki beberapa momen lah, peluang besar lah untuk bisa ya masuk di 2026 ini. Artinya ya semua itu juga sudah disuguhkan oleh Sintayong.
Jadi ini teman-teman ya, ada beberapa hal yang harus dievaluasi ke depan oleh PSSI. Yang jelas ini adalah komunikasi. Ya, walaupun kalau dilihat teman-teman ya, imbas dari pemecatan ini banyak versi ya, tapi menurut saya lagi-lagi ini masalah komunikasi pelatih dan juga pemain ketika di Cina kemarin. Tapi apapun itu ya, estafet ini sudah berganti ya. Sekarang kepelatihan sudah baru, artinya kita juga 100% harus mendukung ya, 100% harus mendukung timnas Indonesia. Nah, itu yang paling penting. Tapi yang jelas ya, semoga saja ya sekelas PSSI ya bisa memberikan target-target setiap turnamen yang transparan. Jangan sampai asumsi liar ya, kemudian banyak sekali beberapa ya benalu lah bisa dikatakan jadi bola api nantinya bagi PSSI. Ya itu malah semakin memperkeruh keadaan. Nah, semoga saja ya dengan ditunjuknya pelatih baru ya, ini bisa memperbaiki bagaimana citra PSSI dan juga sepak bola nasional di kancah dunia. Karena saat ini memang posisinya sedang genting sekali. Ya, beban dari Patrick Kluivert jelas berat ya, karena bagaimana menyatukan tim dalam waktu 2 bulan setengah ya. Dan juga jelas ya, ini akan menjadi perang bagi PSSI. Jika berhasil atau menang, jelas ya, apa yang menjadi resiko besar yang diambil oleh PSSI itu benar. Dan jika memang perang itu kalah ya, mungkin bisa siap-siap bahwa harus menerima resikonya, baik pelatih maupun federasi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan situasi saat ini ya? Apakah timnas Indonesia mampu tuh di bulan Maret nanti bermain stabil dan lolos di Piala Dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.